Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal belajar poin penting dari PP nomor 43 tahun 2008 tentang air tanah. Jadi pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang poin-poin penting apa saja yang terdapat dalam peraturan pemerintah ini untuk mempermudah teman-teman semua yang sedang mempelajari tentang PP ini atau sedang mempelajari tentang air tanah atau sumber daya air, atau juga yang sedang mengikuti ujian uh, di dinas SDA misalnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Pasal 1 isinya antara lain tentang pasal ayat 1, air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Ayat 2, akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis. Ayat 3, cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses penimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Ayat 4, daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menahan air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah. Ayat kelima, daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah. Ayat ketujuh, pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah. Ayat 8, inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah. Ayat 9, konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Kemudian kita loncat ke ayat ke-14 ya. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan. Ayat 15, hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah. Ayat 16, hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah. Ayat 17, izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah. Ayat 18, izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah. Kita balik ke pasal 2 yang berisi tentang sumber daya air, termasuk di dalamnya air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lanjutkan pada bab 2, landasan pengelolaan air tanah, bagian ke-1 umum. Pasal 4, pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berdasarkan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah. Bab kedua, landasan pengelolaan air tanah, bagian kedua, kebijakan pengelolaan air tanah. Pasal 5 ayat 1, kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat. Ayat kedua, kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air. Ayat ketiga, kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas A, kebijakan nasional sumber daya air, B, kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi, dan C, kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten atau kota. Ayat 4, kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya air.
Pasal 6 ayat 1, kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah. Ayat 2, kebijakan teknis pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional, kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi, dan C. Kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten atau kota. Ayat 3, Menteri menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional dengan mengacu pada kebijakan nasional sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf A. Ayat 4, Gubernur menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf B. Kemudian ayat 5, Bupati atau Wali Kota menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten atau kota dengan mengacu kepada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf C. Ayat 6, penyusunan kebijakan teknis pengelolaan air tanah oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait. Bagian ketiga, cekungan air tanah, paragraf 1 umum, pasal 7 ayat 1, cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan dengan keputusan Presiden. Ayat 2, cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai A. Cekungan air tanah pada satu kabupaten kota, B. Cekungan air tanah lintas kabupaten atau kota, C. Cekungan air tanah lintas provinsi, dan D. Cekungan air tanah lintas negara. Ayat 3, penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan pada kriteria dan tata cara penetapan cekungan air tanah. Paragraf kedua, kriteria cekungan air tanah. Pasal 8, cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut. A. Mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan atau kondisi hidraulik air tanah. B. Mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam suatu sistem pembentukan air tanah. Dan C. Memiliki satu kesatuan sistem akuifer. Paragraf ketiga, tata cara penetapan cekungan air tanah. Pasal 9 ayat 1, Menteri menyusun rancangan penetapan cekungan air tanah. Ayat 2, penyusunan rancangan penetapan cekungan air tanah dilakukan melalui A. Identifikasi cekungan air tanah, B. Penentuan batas cekungan air tanah, dan C. Konsultasi publik. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan menteri. Paragraf 2, cekungan air tanah. Nah, ini kita sudah membahaskan tadi ya, pasal 8 ini penjelasannya dari pasal 8. Yang ada penjelasannya dari pasal 8 ini contohnya huruf A ya. Yang dimaksud dengan batas hidrogeologis adalah batas fisik wilayah pengelolaan air tanah. Batas hidrogeologis dapat batas antara batuan lulus dan tidak lulus air, batas pemisah air tanah, dan batas yang terbentuk oleh struktur geologi yang meliputi antara lain kemiringan lapisan batuan, lipatan, dan patahan. Huruf B, daerah imbuhan air tanah merupakan kawasan lindung air tanah di daerah tersebut. Air tanah tidak untuk didaya gunakan, sedangkan daerah lepas air tanah yang secara umum dapat didaya gunakan. Huruf C, yang dimaksud dengan sistem akuifer adalah kesatuan susunan akuifer termasuk lapisan batuan kedapait yang berada di dalamnya. Akuifer dapat berada pada kondisi tidak tertekan atau unconfined dan atau tertekan atau confined. Pasal 10 ayat 1, rancangan penetapan cekungan air tanah dapat diusulkan oleh gubernur dan atau bupati atau wali kota. Ayat 2, rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disusun melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2.
Rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana pada ayat 2 sebelum diajukan kepada menteri harus dikonsultasikan dengan dewan atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air daerah. Ayat 4. Dalam hal dewan atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air daerah tidak atau belum terbentuk, rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 langsung disampaikan kepada menteri. Ayat 5 berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3 atau ayat 4 menteri melakukan evaluasi. Ayat 6 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5, menteri dapat menolak atau menyetujui usulan rancangan penetapan cekungan air tanah. Pasal 11 ayat 1, rancangan penetapan cekungan air tanah baik yang disusun oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pada pasal 9 ayat 1 maupun yang diusulkan oleh gubernur dan atau bupati wali kota yang disetujui oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 6 disampaikan oleh menteri kepada Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk mendapatkan pertimbangan. Ayat 2, rancangan penetapan cekungan air tanah yang telah mendapat pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh menteri kepada presiden untuk ditetapkan. Ayat 3, cekungan air tanah yang telah ditetapkan oleh presiden menjadi dasar pengelolaan air tanah oleh menteri, gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Ayat 4, pengelolaan air tanah di luar cekungan air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana pada ayat 3 diatur dengan peraturan menteri. Nah, ini penjelasannya untuk ayat 3 pasal 11. Yang dimaksud dengan kewenangannya adalah untuk A. Cekungan air tanah lintas provinsi atau lintas negara sebagai kewenangan menteri. Nah, untuk B. Cekungan air tanah lintas kabupaten atau kota sebagai kewenangan gubernur. Dan C. Cekungan air tanah dalam satu kabupaten atau kota sebagai kewenangan bupati atau wali kota. Oke, kita masuk ke pasal 12. Cekungan air tanah yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali apabila ada perubahan fisik pada cekungan air tanah yang bersangkutan dan atau ditemukan data baru berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Bagian keempat, strategi pengelolaan air tanah. Pasal 13 ayat 1. Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendaya gunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah. Ayat 2. Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. Ayat 3. Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. A. Dalam satu kabupaten atau kota. B. Lintas kabupaten atau kota. C. Lintas provinsi. D. Lintas negara. Dan E. Strategis nasional. Ayat 4. Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya air. Pasal 14 ayat 1. Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 dijabarkan lebih lanjut dalam strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah. Ayat 2. Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dan ditetapkan pada setiap cekungan air tanah. Ayat 3. Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada A. Cekungan air tanah lintas provinsi atau lintas negara. B. Cekungan air tanah lintas kabupaten atau kota. Dan C. Cekungan air tanah dalam satu kabupaten atau kota. Pasal 15 ayat 1. Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah disusun berdasarkan data dan informasi mengenai A. Potensi air tanah dan karakteristik hidrogeologis cekungan air tanah yang bersangkutan. B. Proyeksi kebutuhan air dan berbagai keperluan pada cekungan air tanah yang bersangkutan. Dan C. Perubahan kondisi dan lingkungan air tanah. Ayat 2. Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah memuat A. Tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan. B. Skenario yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah. C. Dasar pertimbangan yang digunakan dalam memilih dan menetapkan skenario sebagaimana dimaksud pada huruf B. D. Tindakan atau langkah-langkah operasional untuk melaksanakan skenario pengelolaan air tanah. Bab 3. Pengelolaan air tanah. Bagian ke-1 umum. Pasal 18 ayat 1.
Pengelolaan air tanah diselenggarakan berdasarkan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan daya gunaan air tanah. Ayat 2. Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendaya gunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah. Ayat 3. Guna mendukung pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17. Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16a disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. B. Dikondisikan dalam masa 25 tahun ke depan dan dapat ditinjau kembali apabila ditemukan data dan informasi baru. Bab ketiga pengelolaan air tanah bagian ke-1 umum. Pasal 18, nah ini penjelasannya. Ayat kedua, air tanah yang dikelola meliputi air tanah pada lapisan jenuh air atau saturated zone, lapisan tidak jenuh air atau unsaturated zone, dan sungai bawah tanah di daerah batu gamping. Kemudian bagian kedua perencanaan paragraf 1 umum. Pasal 19 pasal 19. Oke. Ayat 1. Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Ayat 2. Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah. Ayat 3. Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah. Selanjutnya, pasal 20. Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 disusun melalui tahapan A. Inventarisasi air tanah, B. Penetapan zona konservasi air tanah, dan C. Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah. Nah, dari pasal 20 ini diturunkan pada paragraf 2 inventarisasi. Pasal 21 ayat 1. Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf A dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah. Ayat 2. Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Kuantitas dan kualitas air tanah, B. Kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah, C. Cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah di kelembagaan pengelolaan air tanah, dan E. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah. Ayat ketiga, inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan pada setiap cekungan air tanah. Ayat 4, inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan melalui kegiatan A. Pemetaan, B. Penyelidikan, C. Penelitian, D. Eksplorasi, dan atau E. Evaluasi data. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan menteri. Nah, ini penjelasan untuk pasal 21 ayat 4 huruf A. Pemetaan air tanah bertujuan untuk memperoleh data keterpaduan, sebaran, dan produktivitas akuifer serta kondisi keberadaan air tanah yang disajikan dalam bentuk peta. Huruf B. Penyelidikan air tanah bertujuan untuk memperoleh data kondisi dan lingkungan air tanah antara lain konfigurasi dan parameter akuifer, sebaran daerah imbuhan, dan pelepasan air tanah, kuantitas dan kualitas air tanah, dan atau dampak pengambilan air tanah. Huruf C. Penelitian air tanah bertujuan untuk memperoleh data yang lebih rinci dan penyelidikan air tanah. Huruf D. Eksplorasi air tanah bertujuan untuk memperoleh data air tanah mencakup antara lain sebaran dan sifat fisik batuan yang mengandung air tanah ke dalam akuifer, konstruksi sumur, debit optimum, kualitas air tanah, dan lain-lain melalui kegiatan survei geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji, pemompaan, dan pemeriksaan laboratorium. Huruf E.
Evaluasi data air tanah bertujuan untuk mengetahui sebaran, kuantitas, dan kualitas air tanah. Oke, kemudian di pasal 20 diturunkan lagi menjadi pasal 22 dan pasal 23. Ini masih membahas yang inventarisasi air tanah tadi ya. Pasal 22, ayat 1, Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah. Ayat 2, dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan pihak lain. Pasal 23, hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh Bupati atau Wali Kota dilaporkan kepada Menteri dan Gubernur. Ayat 2, hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh Gubernur dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Bupati atau Wali Kota. Ayat 3, hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan milik negara. Pasal 22 penjelasannya, ayat kedua, yang dimaksud pihak lain adalah instansi atau lembaga, baik pemerintahan maupun lintas maupun swasta sebagai lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau LIPI, perguruan tinggi atau badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah. Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini ya pihak lain ini penjelasannya ini. Selanjutnya dari pasal 20 diturunkan juga ke paragraf 3 penetapan zona atau penetapan zona konservasi ya. Pasal 24 ayat 1. Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah. Ayat 2. Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dan ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mensertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait. Ayat 3. Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah. Ayat 4. Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi A. Zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah, dan B. Zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak. Ayat 5. Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan. Ayat 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan Menteri. Nah, penjelasan untuk ayat 4-nya, huruf A yang dimaksud dengan zona perlindungan air tanah adalah daerah yang karena fungsinya terhadap air tanah sangat penting sehingga dilindungi seperti kawasan induk. Huruf B yang dimaksud dengan zona pemanfaatan air tanah adalah daerah yang air tanahnya dapat dimanfaatkan seperti kawasan budidaya. Kemudian dari pasal 20 diturunkan ke paragraf 4 rencana pengelolaan air tanah. Pasal 25 ayat 1 rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 20. Huruf C memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Ayat 2 rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dengan A. Mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan. B. Berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah. Ayat 3. Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah. A. Lintas provinsi atau lintas negara. B. Lintas kabupaten atau kota. C. Dalam satu kabupaten atau kota. Pasal 20 kemudian diturunkan lagi menjadi paragraf 4 rencana pengelolaan air tanah. Pasal 27 rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 A. Disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. B. Terdiri atas rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang jangka waktunya masing-masing diserahkan kepada kesepakatan pihak yang berperan dalam perencanaan di setiap cekungan air tanah yang bersangkutan. Dan C. Dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf B. Penjelasannya huruf B.
Rencana jangka panjang pengelolaan air tanah dapat disusun untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Rencana jangka menengah pengelolaan air tanah dapat disusun untuk jangka waktu paling lama 10 tahun. Rencana jangka pendek pengelolaan air tanah dapat disusun untuk jangka waktu paling lama 5 tahun. Kemudian dari pasal 20 juga ditentukan pasal 30 ayat 1 ini. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi daya gunaan, pengendalian daya rusak dan prasarana pada cekungan air tanah. Yang 2. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas A. Pemeliharaan cekungan air tanah, B. Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah. Ayat 3. Pemeliharaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah. Ayat 4. Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B meliputi A. Operasi prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah. B. Pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan atau penurunan fungsi prasarana air tanah. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga video kita ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.